Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data. Yang disusun oleh yang pertama ada Ita Ayu Pratiwi dengan NIM 210101064. Kemudian yang kedua ada Krisna Febrianti dengan NIM 210101065. Yang terakhir, Zulfia Mufidatul Ummah dengan NIM 210101107. Yang pertama ada pengenalan mengenai Big Data dan Data Stream. Big Data didefinisikan sebagai aset informasi yang dicirikan oleh karakteristik 3V yaitu volume, velocity, dan variety. Salah satu V yang mencirikan Big Data adalah velocity, di mana Big Data bertambah dengan sangat cepat atau mengalir dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini disebut data stream. Salah satu contohnya yaitu Twitter. Data stream berupa tweets dapat ditangani dengan memanfaatkan library Spark Streaming. Selain itu, penanganan data stream juga dapat dilakukan dengan teknologi lain, yaitu Kafka. Dalam konteks pengumpulan data Twitter, teknologi Big Data sangat berguna karena Twitter merupakan platform media sosial yang menghasilkan data dalam jumlah besar dan terus-menerus. Teknologi yang digunakan dalam pengumpulan data Twitter menggunakan Big Data yaitu ada Hadoop, merupakan platform open source yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data yang besar. Kemudian ada Spark, yaitu sebuah platform open source untuk pemrosesan data yang berbasis cluster. Kemudian yang ketiga ada Kafka, merupakan platform streaming data yang memungkinkan Anda untuk memproses data stream secara akurat dengan pendekatan unbounded processing. Dan selanjutnya ada metode pemrosesan data. Yang pertama, aplikasi Twitter. Aplikasi Twitter mengumpulkan data menggunakan middleware Kafka atau Flam. Kemudian diproses, hasil pengumpulan data itu diproses secara real time atau waktu nyata menggunakan aplikasi yang berjalan dengan Spark. Kemudian aplikasi Spark mengakses pustaka atau library yang bernama Spark Stream untuk menangani data stream yang dipropagasi dari Flam atau Kafka. Setelah itu dilakukan analisis menggunakan metode algoritma machine learning dari Spark MLLIB. Kemudian setelah dilakukan analisis menggunakan algoritma machine learning dari Spark MLLIB, hasil analisis tersebut dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut menggunakan Spark SQL, lalu hasilnya disimpan di HDFS yang merupakan sistem Hadoop. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data menggunakan Kafka. Kafka berfungsi sebagai sistem antrian pesan yang dapat menampung dan menyimpan aliran data Twitter yang masuk. Peran Kafka dalam pengumpulan data Twitter adalah sebagai perantara antara Twitter Streaming API dan sistem pemrosesan data yang lebih lanjut, seperti Apache Spark Streaming. Kafka akan menerima dan menyimpan pesan-pesan yang diterima dari Twitter Streaming API ke dalam topik-topik Kafka yang sesuai. Dengan Kafka, data Twitter dapat dikumpulkan secara real-time, diurutkan, dan dipertahankan dengan tingkat toleransi kesalahan yang tinggi.
Adapun alur pengumpulan data Twitter dengan Kafka. Yang pertama, mendaftar sebagai pengembang Twitter dan mendapatkan kunci API yang diperlukan untuk mengakses data Twitter. Yang kedua, mengatur produsen Kafka yang akan mengambil data streaming API Twitter menggunakan kunci API. Produsen akan meneruskan data Twitter ke topik Kafka. Yang ketiga, membuat topik Kafka yang akan digunakan untuk menerima data Twitter. Yang keempat, mengatur konsumer Kafka yang akan membaca data dari topik Kafka yang telah dibuat. Konsumen akan memproses atau menyimpan data Twitter yang diterima. Yang kelima, data Twitter yang dikirimkan oleh produsen akan ditulis ke topik Kafka dan dikonsumsi oleh konsumen untuk diolah atau disimpan sesuai kebutuhan. Adapun metode pengumpulan data yaitu Spark Streaming. Peran Spark Streaming dalam pengumpulan data Twitter adalah mengkonsumsi data dari Kafka dan melakukan pemrosesan data secara real-time. Spark Streaming akan membaca data dari topik Kafka dan melakukan operasi pemrosesan seperti penfilteran, pemetaan, atau penerapan analisis pada data Twitter yang masuk. Spark Streaming bekerja dengan cara mengumpulkan data stream dari suatu sumber dan mengubahnya menjadi rangkaian RDT yang disebut dengan discrete stream atau dstream. Karena dstream merupakan rangkaian RDT, operasi transformasi dapat diterapkan pada tiap-tiap RDT. Tapi karena Spark Streaming bekerja secara paralel, operasi transformasi tersebut seolah-olah diterapkan pada seluruh rangkaian RDT. Seperti RDT secara umum, dstream pun dapat dibuat dengan cara mengambil data eksternal atau mentransformasikan dstream lain yang telah ada. Hasil pemrosesan dapat digunakan untuk analisis real-time, pengambilan keputusan, atau disimpan dalam sistem penyimpanan lain untuk digunakan di masa mendatang. Jadi kesimpulan dari kelompok kami mengenai materi presentasi hari ini yaitu pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data adalah Spark Streaming merupakan sebuah komponen Spark yang menggunakan pendekatan bounded processing untuk mengumpulkan dan mengolah data stream secara real-time. Meskipun begitu, meskipun cocok untuk analisis data stream dan mendapatkan tren dari waktu ke waktu, Spark Streaming membutuhkan pengawasan karena delay atau waktu tunggu dalam pengumpulan data dapat terjadi dan mempengaruhi akurasi timestamp atau waktunya. Untuk Kafka sendiri, di sisi lain menggunakan pendekatan unbounded processing, di mana hal ini merupakan yang lebih akurat dalam menangkap dan menyimpan seluruh aliran data stream. Meskipun membutuhkan lebih banyak memori daripada Spark Streaming. Kemudian, Kafka memungkinkan pengumpulan data stream dari berbagai sumber seperti Twitter dan dapat dijalankan tanpa pengawasan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam sistem yang menggunakan Kafka, structured streaming dapat digunakan untuk menganalisis data dengan fungsi-fungsi agregat SQL karena data stream disimpan dalam data frame yang mirip dengan tabel basis data. Sekian dari kelompok kami mengenai presentasi kami tentang pengumpulan data Twitter menggunakan Big Data. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.